Halo rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anwar Fuadi. Kita lanjutkan diskusi kita di mata kuliah Proyek Sistem Informasi 2. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan belajar kita pada Unified Modeling Language Diagram, UML Diagram, yang selanjutnya yakni State Machine Diagram. Nah, State Machine Diagram ini kadang-kadang disebut sebagai State Diagram saja ya, kawan-kawan. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah rekan-rekan mahasiswa memahami fungsi dari state machine diagram, dan selanjutnya rekan-rekan mampu membaca state machine diagram dan mampu untuk membuat state machine diagram. Oke, sebelum teman-teman mengikuti perkuliahan ini, pastikan teman-teman sudah mengerjakan tugas sebelumnya, yakni teman-teman harus membuat grup, kemudian mencari studi kasus, dan pada pertemuan sebelumnya kita belajar membuat kelas diagram. Teman-teman harus terlebih dahulu membuat kelas diagram. Oke, masuk ke dalam materi kita hari ini, yakni tentang state machine diagram. Nah, untuk apa sih sebenarnya state machine diagram? State machine diagram itu digunakan untuk memodelkan atau menggambarkan status-status yang mungkin muncul di dalam sistem untuk sebuah objek, dan digunakan untuk menggambarkan bagaimana status-status itu berpindah antara satu dengan yang lain, dan kemudian kondisi apa sih yang membuat hal itu terjadi. Misal nih, di sini ada contoh penggunaan ruang kelas atau lecture hall. Nah, di sini ruang kelas itu statusnya bisa jadi sedang dipesan, atau ini di sini free sama dengan true, berarti statusnya sedang kosong, tidak ada yang pakai, boleh di reserve, boleh dipakai. Atau yang di sini status yang kedua yaitu statusnya free sama dengan false, yang artinya dia tidak free, dia sedang di reserve atau sedang digunakan. Nah, di sini ada action atau event yang membuat dia berpindah dari free sama dengan true, dari yang tadinya itu kosong menjadi digunakan, itu ada occupy. Kemudian untuk kembali ke sini ada event namanya release. Ini sekilas contoh simple untuk state diagram. Jadi namanya status, jadi state itu bahasa Indonesia adalah status, jadi digunakan untuk menggambarkan status-status yang muncul dari sebuah objek di dalam sistem. Nah, ini contoh lebih detailnya. Misalkan digambarkan di dalam kelas diagram, lecture hall, itu ada satu atribut yaitu free yang bernilai boolean, bisa jadi true, bisa jadi false. Kemudian, nah, free ini adalah sebuah status ya begitu. Nanti boleh teman-teman menggunakan status, boleh menggunakan state, bisa menggunakan flag dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dua operation, yaitu occupy dan release, di mana occupy ini akan membuat free ini menjadi false ya teman-teman ya, occupy. Nah, sedangkan untuk release ini digunakan untuk true. Nah, ini contoh penggunaannya ketika kita gunakan, kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Kalau yang di sini sepertinya Java begitu. Nah, tapi tidak terbatas kepada Java. Yang penting teman-teman di dalam materi ini adalah teman-teman memahami bagaimana sebuah objek itu memiliki status yang bisa berpindah dari satu ke yang lain dengan event atau dengan guard yang ada di tengahnya. Oke, kita lihat. Nah, state atau status itu digambarkan dalam bentuk seperti ini ya teman-teman, rectangle, persegi panjang yang sudutnya rounded, yang sudutnya itu tidak lancip gitu. Nah, di dalam state ini sama seperti kelas diagram kemarin, bisa kita gambarkan secara simpel hanya S saja, atau kalau kita mau gambarkan secara detail, di dalamnya itu ada tiga kondisi begitu. Ada tiga kondisi ketika yang berhubungan dengan state ini. Yang pertama itu adalah entry, yang kedua adalah exit, yang ketiga adalah do. Di mana entry ini adalah sebuah activity yang akan dieksekusi ketika sebuah objek masuk ke dalam status ini gitu. Jadi ketika pertama kali masuk ke dalam status, misalkan statusnya S, dia akan mengeksekusi entry. Kemudian sebelum dia berpindah ke status yang lain, dia akan mengeksekusi bagian exitnya. Dan selama dia ada di dalam status ini, sebelum dia berpindah, dia akan menjalankan do. Jadi selama dia masih tetap di situ, dia akan do. Gitu. Nah, misalkan di sini statusnya adalah free dan occupied. Tadi ya, status dari lecture hall tadi ya. Ketika statusnya dia adalah free, do-nya dia adalah display as available. Jadi ditampilkan
tersedia begitu. Di sini tidak ada entry, di sini tidak ada exit. Nah, ketika dia berpindah ke occupied karena ada fungsi occupy yang dipanggil. Nah, kemudian ketika pertama kali masuk ke dalam status ini disimpan dulu reservasinya, kemudian selama dia selama dia berada dalam status occupied, dia akan menjalankan do, yaitu display as occupied, sedang di reserve, sedang digunakan. Kemudian ketika exit, ketika dipanggil release, dia akan kembali ke free. Sebelum kembali ke free, dia akan menjalankan exit. Di sini adalah delete user reservation atau update user reservation to done begitu ya. Jadi reservasinya dihapus atau reservasinya dianggap sudah selesai, sehingga lecture hall-nya bisa kembali ke status free, ruang kelasnya menjadi free. Nah, transisinya kalau secara lengkap digambarkan seperti ini. Jadi misalkan ini ada status S berpindah ke status E, yang bisa memindahkan sebuah objek dari status S ke status T ini adalah sebuah event. Nah, event ini boleh dijaga menggunakan guard. Jadi walaupun eventnya ini ada, tapi kalau guardnya belum bernilai true, dia belum akan berpindah. Nah, ini di sini ada sequence of action lagi, ada efek. Jadi di sini juga ada activity tambahan. Ketika eventnya terjadi, guardnya ini bernilai true, maka efeknya atau action yang ada di belakang ini akan ikut dieksekusi. Nah, urutannya seperti ini kalau ditulis secara lengkap. Yang pertama ada event, bisa jadi dia akan punya parameter, kemudian di sini ada guardnya yang bernilai true. Jadi guard itu bernilai boolean ya. Kalau kemudian guardnya itu bernilai true, maka akan mengeksekusi activity dan pindah ke status selanjutnya. Tapi kalau guardnya ini bernilai false, maka event yang terjadi itu dianggap tidak ada. Nah, kemudian ini activity yang bisa disertakan. Nah, ini contohnya. Misal ini transisi untuk internal, transisi di dalam. Jadi, misalkan ada satu state saja ya, berarti ketika masuk ke dalam status ini, ke dalam state 1, dia akan mengeksekusi activity 1, terus kemudian ketika ada event 1, dia menjalankan activity 3, jadi dia akan tetap di sini saja nih. Sebelum aplikasinya selesai akan pindah ke sini. Ini contoh kalau statusnya hanya satu. Dan ini contoh kalau berpindah ke dirinya sendiri. Jadi ketika masuk menjalankan activity 1, kemudian ketika ada event 1, ada sebuah kejadian atau sebuah panggilan atau sebuah fungsi yang dijalankan, dia akan menjalankan activity 3. Sebelum dia menjalankan activity 3, dia akan menjalankan activity 2 terlebih dahulu. Jadi ketika meninggalkan state 1, activity 2 akan dijalankan dan activity 3 sebagai penyerta atau efek tadi akan dijalankan, kemudian dilanjutkan ketika masuk ke state 1 dijalankan activity 1 lagi. Jadi ini kalau urutannya adalah 1, 2, kemudian 3. 1, 2, kemudian 3 begitu ya. Nah, contoh yang lain. Nah, ini. Contoh transisi yang lain. Nah, di sini selama objek berada di dalam status S1, dia akan menjalankan activity 1, akan menjalankan A1. Kemudian ketika ada event E1, maka dia akan berpindah dari S1 ke S2. Nah, kalau yang di bawahnya ini, ketika E1 terjadi, akan dicek dulu G1 ini true atau false. Kalau true, dia akan pindah ke G2, tapi kalau pindah ke S2. Tapi kalau G1 ini bernilai false, dia akan tetap berada di S1. Kalau yang di bawah ini, ketika panahnya ini tidak ada, ketika dia berada di S1, dia menjalankan activity 1. Ketika A1 ini sudah selesai, activity 1 sudah selesai, dia akan langsung berpindah ke S2. Kalau yang di sini, yang terakhir ini, dia tidak ada eventnya, hanya ada guardnya saja. Berarti setiap kali menjalankan setiap kali menjalankan aktivitas 1 ini selesai, dia akan mengecek apakah guardnya bernilai true atau false. Kalau bernilai false, dia akan menjalankan A1 lagi. Tapi kalau dia menjadi true, dia akan guardnya bernilai true, berarti S1 akan berpindah ke S2. Nah, ini contoh. Kalau kondisinya seperti ini, ada entry X sama dengan 4, exitnya X++, di sini ada event, ada sebuah event, kemudian ada guardnya X sama dengan 4, terus kemudian ada efeknya X sama dengan X
kali 2, ketika masuk ke S2 nanti dia menjalankan X++. Berjalannya seperti apa nih? Pertama dia akan ada di sini ya, aktif di S1. Dari inisial dia akan masuk ke status S1. Yang pertama kali dijalankan adalah bagian entry-nya, X sama dengan 4, sehingga sekarang X nilainya adalah 4. Kemudian E terjadi atau ada event. Nah, karena event ini ada guardnya dicek apakah X sama dengan 4. Benar ya, tadi X sama dengan 4 ya. Karena guardnya benar, maka dia akan pindah nanti dari S1 ke S2. Karena dia ada exitnya, nah, dia akan menjalankan exitnya dulu, X++. Dari tadinya 4 plus menjadi 5. Oke, terus kemudian karena transisinya ini ada efeknya ini akan dieksekusi juga, yaitu X sama dengan X kali 2. Tadinya 5 kali 2 berarti sekarang nilainya adalah 10. Begitu masuk ke status S2, dia akan menjalankan yang ada di bagian entry, X++. Sehingga X sekarang nilainya adalah 11. Oke, jadi itu ya urutannya ya. Jadi ketika masuk ke S1, entry-nya dieksekusi, E-nya terjadi dicek guard-nya. Kalau benar berarti nanti dia akan exit. Sebelum exit dia jalankan dulu yang di bagian exit. Sembari dia exit dia akan menjalankan efeknya. Kemudian ketika masuk S2 di situ ada entry berarti akan dieksekusi. Begitu seterusnya. Nah, yang di bagian ini E ini atau event itu banyak sekali ya. Banyak sekali yang bisa menjadi event. Misalkan nih eventnya adalah signal yang diterima dari right mouse down, misalkan klik kanan, atau ada SMS masuk misalkan, atau apa lagi, misalkan space bar down, misalkan dipencet tombol spasi, keyboardnya spasinya dipencet, atau tombol-tombol yang lain. Jadi ada signal yang masuk, atau diklik kiri, atau di drag and drop dan seterusnya. Itu signal event, atau juga call event. Nah, ini biasanya yang dipanggil dari program. Ini nama fungsinya, ini adalah parameternya. Ini nama fungsinya, ini nama parameternya. Operation call ya, ini dipanggil dari program. Atau time base. Nah, dia tidak berdasarkan pemanggilan fungsi, tapi berdasarkan waktu begitu. Jadi ketika setelah 5 detik begitu, atau ketika waktunya jam 4, atau ketika tanggal sekian begitu. Jadi eventnya berdasarkan waktu. Atau juga misalkan di sini ada 2 transisi. Nah, di sini E1, di sini all. Artinya ketika do A1 ini selesai, dia akan langsung menjalankan yang keluar kan. Nah, ternyata yang keluar ini ada 2. Kalau ketika keluar ini ada event, berarti dia akan menjalankan yang ini. Kalau tidak ada event, dia akan menjalankan yang bawah, all begitu. Atau completion. Jadi completion yang tadi ya, completion tadi do A1 ini selesai, dia akan lanjut, jadi tidak ada event. Atau change event. Nah, ini berarti tadi ya, kalau kalau tidak ada eventnya tapi hanya ada guardnya. Jadi dia akan langsung jalan kalau guardnya sudah terpenuhi. Nah, ini bisa jadi ini diletakkan di dalam guard. Nah, ini misalkan attending lecture ketika mengikuti, jadi ketika status mahasiswa itu attending lecture, mengikuti perkuliahan, selama statusnya seperti itu dia akan listen to lecture, dia akan mendengarkan perkuliahan. Setelah 90 menit dia akan selesai. Nah, ini cek permanently, dia akan selalu dicek. 1 menit berarti masih di sini, 2 menit masih di sini, 3 menit masih di sini, 89 menit masih di sini, 90 menit dia akan istirahat. Gitu. Kalau yang di bawah sedikit berbeda. Sedang menghadiri lecture, menghadiri perkuliahan, mahasiswa akan terus mengikuti perkuliahan. Once lecture ended, jadi ini tidak dicek terus-menerus ya. Ketika lecture-nya selesai, perkuliahannya selesai, guard-nya akan diperiksa apakah sudah lebih dari 90 menit. Kalau belum lebih, dia masih di dalam kelas terus, nggak boleh keluar begitu. Harus tetap di dalam. Tapi kalau kelasnya sudah selesai, sudah di atas 90 menit, berarti boleh istirahat. Gitu. Ini ya, pertanyaannya, bagaimana kalau kelasnya selesai tapi waktunya belum 90 menit? Guardnya bernilai false, berarti ini dianggap belum terjadi, dia akan kembali ke kelas. Gitu. Jadi ketika sudah 90 menit, guardnya true, dia akan istirahat.
Oke, kemudian ini notasinya ada initial state, ini digunakan untuk pertama kali ya. Jadi no incoming edges, jadi ini benar-benar yang pertama kali. Kemudian final itu ada dua, final state ini yang benar-benar selesai, sedangkan yang di sini adalah terminate, barangkali berhenti di tengah jalan. Nah, terus kemudian bisa juga di situ ada decision. Nah, di sini ketika event satu terjadi, kemudian dicek apakah B ini guard ya, ini juga guard. Kalau true berarti akan ke sini, kalau true yang ini berarti akan ke sini. Ini kalau diterjemahkan sama dengan ini enggak? Jadi event satu terjadi, kalau B lebih kecil sama dengan 0 ke sini, lebih besar daripada 0 berarti akan ke sini. Ini kurang mestinya ini sama ya. Oke, ini sama. Kemudian kalau yang bawah sama atau tidak? Jadi eventnya terjadi, kemudian ini di eksekusi, baru kemudian dicabangkan. Kalau yang di sini E-nya terjadi, dicabangkan, baru kemudian dieksekusi. Jadi yang bawah ini sedikit berbeda ya urutannya ya, tidak sama. Kalau yang di sini eventnya terjadi, kemudian ini adalah apa tadi istilahnya efeknya dieksekusi, baru kemudian dicek. Kalau yang di sini eventnya terjadi, dicek, baru efeknya dijalankan. Jadi yang bawah ini kanan dan kiri berbeda. Kalau yang di atas ini sama. Ini contoh lagi register. Kalau withdraw tidak jadi daftar berarti dia langsung terminate. Kalau di sini dia performance not credit, terus kemudian dinilai. Kalau nilainya lebih kecil dari 5 ke sana, kalau sama dengan 5 ke sini. Ini cara membacanya. Kemudian bisa juga ada forking dan join. Sama seperti di activity diagram, cuman bedanya kalau activity diagram itu menggambarkan aktivitasnya, menggambarkan bisnis prosesnya, kalau di sini adalah menggambarkan statusnya dan aktivitas yang membuat status itu berubah. Nah, ini rangkumannya. State itu bisa dibuat hanya S saja seperti ini atau dibuat lebih detail, ada entry, ada do, ada exit. Transition dilambangkan dengan panah, kemudian ada eventnya di situ. Ada initial seperti ini, final seperti ini, dan terminate itu menggunakan silang. Decision berarti percabangan, kalau paralel itu forking, berjalan secara bersama, kemudian sudah selesai bersamanya, kembali menjadi satu lagi, masuk ke synchronization node. Oke. Yang kita diskusikan hari ini, teman-teman bisa baca lebih detail di buku UML at Classroom, karangan Martina Seidel dan Christian Hammer. Oke, tugas teman-teman adalah membuat state diagram untuk satu atau dua objek yang paling penting di dalam proyeknya masing-masing. Jadi tidak semua objek harus digambarkan state diagramnya atau state machine diagramnya, karena tidak semua objek itu kan memiliki status ya. Jadi silahkan teman-teman pilih saja satu atau dua objek yang memiliki state begitu. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan tugas, mari kita membuat bersama dulu seperti biasa ya. Kita buat contoh terlebih dahulu supaya teman-teman punya punya gambaran bagaimana cara membuat state diagram. Oke, saya akan lanjutkan dengan menggunakan star UML. Wait. Kalau saya mau lanjutkan dari yang sebelumnya ada di sini, oke. Yang kemarin kita lanjutkan membuat state. Nah, ini di sini namanya state chart diagram ya. Jadi ada yang menyebutnya state machine diagram, ada yang menyebutnya state chart diagram, ada yang state diagram saja. Jadi itu adalah istilah yang sama. Oke, initial. Nah, karena dari kemarin bahasan saya adalah sistem informasi akademik, objek yang paling signifikan di dalam itu adalah berarti mahasiswa ya, karena sistem informasi akademik itu merecord status mahasiswa dari mulai daftar sampai lulus begitu. Oke, berarti kalau kita gambarkan, kita gunakan di sini ada advance. Kalau mau pakai yang tadi, kita gambarkan pakai yang simple saja untuk berlatih. Oke, status yang pertama, teman-teman ketika datang ke kampus ini, apa statusnya yang pertama? Adalah calon mahasiswa. Oke. Statusnya adalah calon mahasiswa. Kemudian setelah diterima, teman-teman akan menjadi mahasiswa baru.
Oke. Setelah menjadi mahasiswa baru, teman-teman akan menjadi mahasiswa aktif. Coba kita tulis dulu. Apa yang membuat teman-teman itu menjadi calon mahasiswa? Ya, berarti teman-teman daftar ya, datang ke sini, kemudian daftar. Berarti register. Nah, ketika teman-teman daftar, itu menjadi calon mahasiswa. Dari calon mahasiswa menjadi mahasiswa baru, syaratnya apa? Nah, teman-teman mengikuti ujian kan ya, kemarin ujian masuk. Kemudian di bagian bawah ada guard, ujian masuk. Di sini klik panahnya, di bawah ada guard lagi. Nah, exam, teman-teman kan tidak setelah exam langsung menjadi mahasiswa baru ya, ada syaratnya ya. Misalkan nilainya harus lebih besar dari 70 begitu. Nah, jadi walaupun mengikuti exam, kalau nilainya itu di bawah 70, teman-teman tidak akan bisa menjadi mahasiswa baru. Teman-teman harus tetap menjadi calon mahasiswa. Ujian lagi, kalau lulus baru bisa menjadi mahasiswa baru. Mahasiswa baru bisa menjadi mahasiswa aktif, syaratnya apa? Nah, syaratnya adalah ketika teman-teman sudah dimasukkan ke dalam kelas. Edit to class. Gitu. Nah, terserah deh mau terus pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Jadi kalau sudah dimasukkan ke dalam kelas, entah kelas A, kelas B, kelas C, berarti teman-teman itu menjadi mahasiswa aktif begitu. Nah, setelah menjadi mahasiswa aktif, teman-teman ketika misalkan apa nih? Teman-teman belajarnya sudah sampai semester 7, tidak boleh ya. Kalau di D2 itu maksimal semester 6, berarti statusnya nanti teman-teman bisa drop out. Nah, teman-teman akan di drop out kalau belajarnya lebih dari 6 semester. Langsung aja taruh di guard ini berarti. Berarti semester lebih dari 6. Nah, kalau semesternya lebih dari 6, teman-teman akan langsung drop out. Terus kemudian teman-teman bisa menjadi lulus. Kenapa? Apa syaratnya kalau lulus? Berarti teman-teman setelah 4 semester ya, eventnya adalah sudah belajar selama 4 semester dan guardnya teman-teman sudah mencapai SKS-nya sudah lebih dari 72, lebih dari sama dengan ya, D2 itu minimal mencapai 72 SKS begitu. Kemudian selain lulus, teman-teman juga bisa di tengah jalan itu statusnya berubah menjadi mengundurkan diri. Misalkan orang tuanya pindah kerja, teman-teman mau ikutan pindah juga, tidak mau tinggal di Pacitan lagi, teman-teman bisa mengundurkan diri. Caranya adalah ya teman-teman mengirimkan surat mundur gitu ya. Teman-teman mengirimkan surat mundur eventnya atau actionnya. Ketika ini final state berarti sudah selesai. Kalau sudah drop out kan ya sudah selesai ya. Kalau sudah lulus berarti juga sudah selesai. Kalau mengundurkan diri berarti juga sudah selesai. Nah, ketika menjadi mahasiswa aktif ada kemungkinan teman-teman itu nanti akan tidak naik kelas gitu ya. Kalau tidak naik kelas kan berarti nanti akan cuti ya. Nah, yang sebelumnya teman-teman akan masuk percobaan, dan setelah percobaan itu teman-teman bisa jadi nanti akan aktif lagi atau bisa jadi teman-teman akan cuti begitu. Nah, kalau kita lihat apa yang membuat teman-teman dari yang tadinya aktif ternyata masuk ke percobaan. Nah, teman-teman ini bisa ditulis di guard ya, kalau nanti IP-nya itu lebih besar daripada 2, lebih besar sama dengan 2, tapi nilainya ada N ya, plus dan ya, ada nilainya DE-nya, in DE, ada DE-nya. Teman-teman akan masuk ke semester percobaan. Setelah semester percobaan itu teman-teman di sini ada choice ya. Nah, setelah semester percobaan teman-teman bisa kembali lagi menjadi aktif atau teman-teman
bisa menjadi cuti. Misalkan berarti percobaan selesai ya, percobaan selesai atau tulis saja selesai ya. Ketika selesai sudah dinilai itu, terus kemudian ternyata masih ternyata sudah tidak ada DE-nya, sudah lulus berarti not in DE. Nah, tidak ada DE-nya berarti teman-teman akan aktif kembali. Tapi kalau sudah mengikuti percobaan ternyata teman-teman masih ada nilai DE-nya, percobaannya tidak lulus, masih ada nilai DE-nya, berarti teman-teman akan masuk ke cuti. Kapan teman-teman dari cuti bisa menjadi mahasiswa aktif lagi? Kalau sudah masuk semester depannya lagi. Nah, semester depan atau kita tulis next semester. Eventnya adalah semester depannya sudah berjalan. Teman-teman akan aktif kembali. Gitu. Jadi ini menggambarkan status dari mahasiswa. Dari mulai calon mahasiswa, mahasiswa baru, kemudian jadi aktif. Nah, ketika aktif ini perjalannya bisa teman-teman naik kelas. Kalau naik kelas itu berarti ya tetap di sini saja. Tapi kalau IP-nya 2, terus kemudian ada DE-nya. Jadi kalau IP-nya 2, tidak ada DE-nya, ya dia akan tetap diaktif ya. Dia naik kelas begitu statusnya. Tetap aktif. Kalau ternyata ada DE-nya, teman-teman akan masuk ke percobaan. Setelah percobaannya selesai, nilainya diinput ulang. Kalau tidak ada DE-nya, not in DE, teman-teman akan aktif kembali. Kalau masih ada DE-nya, teman-teman akan dicutikan. Nah, berarti tidak ikut semester tersebut dan bisa aktif kembali setelah semester depannya. Kalau sering seperti ini, sering cuti dan lebih dari 6 semester, teman-teman akan DO. Terus kemudian setelah 4 semester akan dicek apakah sudah mencapai 72 SKS. Kalau sudah, berarti nanti teman-teman akan lulus. Di tengah perjalanan, kalau ada masalah, teman-teman bisa mengundurkan diri, mendapatkan transkrip untuk pindah ke kampus yang lain. Misalkan seperti itu. Jadi ini adalah cara kita menggambarkan status dari sebuah objek, yakni mahasiswa di dalam sistem informasi akademik. Nah, silakan kembali ke tugasnya tadi. Tugas teman-teman adalah membuat state diagram 1 atau 2 saja dari proyeknya masing-masing, kemudian dibuat dan dikumpulkan. Nanti akan diberikan feedback. Oke, kawan-kawan, rekan-rekan mahasiswa, itu yang kita pelajari di state diagram. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.